di cabang kita dan kita ikuti sampai di MPC, ini banyak sekali keberhasilan yang bisa kita rasakan. Yang 5 tahun lalu kita bisa mendengar bersama almarhum Rois Suriah Bapak Kiai Haris menyampaikan MPCNU harus punya mobil. Alhamdulillah sudah terlaksana, punya mobil, bahkan tidak kita sangka-sangka. Alhamdulillah untuk urusan koin NU di tingkat Cilacap Kaunganten masih senantiasa mendapatkan ranking 5 besar. Tepuk tangan untuk Kaunganten. Itu semua tidak lain karena yang pertama atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua atas tirakat yang sudah dilaksanakan oleh para pendiri atau muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, juga para pejuang Nahdlatul Ulama yang lamanya sudah mencapai 1 abad. Menurut pengurus besar Nahdlatul Ulama pada acara 1 abad, Harlah 1 abad NU di Sidoarjo, beliau menyampaikan bahwa di NU ini sudah ditirakati oleh para ulama selama 1 abad. Oleh karena itu di NU ini banyak sekali keberkahan. Ada segudang berkah, ada berkah yang sangat besar, yang siapa saja berhak untuk mendapatkannya manakala ada kemauan. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga perlu saya sampaikan bahwa indikator untuk mengukur keberhasilan kita berjuang di Jamiah Nahdlatul Ulama itu sangat-sangat banyak. Salah satu indikator yang perlu saya sampaikan di saat ini adalah manakala kita bisa melaksanakan atau mengkawal program-program Jamiah Nahdlatul Ulama dari atasan kita, baik dari pengurus besar, pengurus wilayah maupun pengurus cabang. Salah satu program dari pengurus cabang Jamiah Nahdlatul Ulama yang saat ini kita selalu memperjuangkannya adalah adanya koin NU. Ini merupakan program dari pengurus Nahdlatul Ulama di atasan kita. Sekali lagi, ini merupakan indikator keberhasilan kita berjuang di MPCNU manakala kita bisa mensukseskan atau mengkawal atau mendampingi program ini. Dan ternyata dengan kita berjuang dengan kesungguhan, MPCNU Kaunganten bisa sukses mencapai 5 besar di tingkat Kabupaten Cilacap. Semoga di tahun-tahun yang akan datang akan lebih bisa meningkat lagi, sehingga program-program yang nanti akan dirumuskan di konferensi nanti akan bisa tercapai di saat-saat yang akan datang. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya selaku salah satu orang yang diberi kesempatan untuk khidmah di pengurus MPCNU menilai, perkenankan saya menilai kepada kader-kader semua, pengurus semua,
Sungguh para pengurus dalam khidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama di MPCNU sangat-sangat perlu diacungi jempol, penuh semangat, saking semangatnya bahkan kadang-kadang tidak tahu waktu. Dan yang mungkin jarang disampaikan, ini saya mohon maaf ini akan menyampaikan di saat ini terutama yang kakung-kakung sering mendapat komplain dari sang istri. Ini mungkin jarang yang menyampaikan karena saya yakin bapak-bapak para pejuang NU ini sudah tahu rahasianya. Dan mungkin ada yang belum tahu rahasianya, ini saya akan bercerita sedikit. Ada seorang wali, terkenal wali namanya Abdurrahman Bajalhaban. Dia menjadi atau mendapatkan kehormatan seorang wali ini bukan atas pengakuan sendiri dan bukan diberikan oleh sebuah lembaga, namun dia mengetahui setelah Abdurrahman Bajalhaban ini mendapat ujian yang sangat menyengsarakan, sangat menyusahkan di keluarganya. Abdurrahman Bajalhaban termasuk salah seorang yang mempunyai istri yang tidak umum, tidak seperti muslimat Fatayat di Kawunganten. Istri Abdurrahman Bajalhaban ini sangat cerewet dan bahkan mungkin seringkali sampai nangani sang suami. Nah, saking sumpeknya kepengen refreshing metu tujuannya juga nggak jelas. Yang penting metu men terhibur, ora sumpek nang dalam. Nah, sampai di hutan, kebetulan sampai di hutan justru dia bertemu dengan juga orang yang tak dikenal, sama-sama sedang melakukan bepergian yang tujuannya juga tidak jelas. Nah, tahu bahwa orang yang di hutan tersebut berdoa, doanya sangat mandi. Nah, kemudian Abdurrahman Bajalhaban ingin niru, saya kepengen niru dongannya mandi jenengan, dongannya apa jajan. Nah, orang tersebut justru berdoa, doanya itu saya berdoa bijahi Abdurrahman Bajalhaban. Justru doa orang tersebut bisa mandi karena menggunakan tawasul dengan Abdurrahman Bajalhaban. Baru Abdurrahman Bajalhaban itu langsung kerasa, ya aku malah nggak tawasul ya. Doanya orang tersebut mandi karena tawasul dengan Abdurrahman Bajalhaban yang menurut dia itu seorang waliullah yang masyhur. Nah, ketika itu pula Abdurrahman Bajalhaban tidak melanjutkan perjalanan, langsung pulang. Akhirnya menekuni kepada istri yang selama ini menyengsarakan, selalu ditekuni. Ini adalah nasihat untuk bapak-bapak nggih. Ini bisa menjadi iktibar bagi para pejuang Nahdlatul Ulama, terutama kaum bapak-bapak. Jadi nek agar dikomplain nang yang terhormat sang istri, sabar mawon. Moga-moga dadi wali insyaallah, Allahumma amin. Niki nun sewu ibu-ibu nek teng Kawunganten insyaallah mboten nggih. Mboten lah. Karena ternyata sudah terbukti survei bahwa di antara PLPK itu
bukan didominasi oleh kaum laki-laki, tapi kaum perempuan juga sangat-sangat berpotensi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada seluruh pengurus yang ada, yang kebetulan saat ini di penghujung masa jabatan, marilah kita tetap jaga kekompakan, kebersamaan, dan kesungguhan dalam berjuang di Jamiah Nahdlatul Ulama, karena target-target yang masih belum kita capai banyak sekali. Kemandirian ekonomi, kemandirian kesehatan, pendidikan di Kawunganten ini masih sangat-sangat perlu ditingkatkan. Karena di MBCNO yang lain sudah ada yang punya NO Mart, ada yang punya MTS Ma'arif, ada yang punya klinik, dan yang lain. Itu adalah target-target yang selama ini sudah mulai kita perjuangkan, namun belum bisa kita capai. Oleh karena itu sekali lagi membutuhkan kesungguhan, kebersamaan, dan kekompakan kita semua. Hadirin hadirat Nahdin Nahdiyat rahimakumullah. Kalau boleh saya mengumpamakan sebuah bangunan rumah. Bangunan rumah itu bisa dikatakan bangunan yang bagus manakala didukung oleh beberapa unsur yang berbeda-beda. Apabila hanya satu unsur untuk dikatakan rumah, itu tentu tidak bisa. Ada tiang, ada usuk, ada atap, ada tembok, dan lain-lain. Itu semua adalah unsur-unsur yang berbeda. Bisa menjadi kuat kalau didukung dengan unsur-unsur yang berbeda dan menyatu. Oleh karena itu, tentu dalam kita berjuang, kadang-kadang menurut kita benar, kita mempertahankan untuk bisa terlaksana. Namun di pihak lain juga sama. Sehingga banyak sekali kita bersinggungan antara sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang untuk menuju tujuan yang baik, namun sering sekali kita bersinggungan sehingga kadang-kadang menimbulkan ketidakenakan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mengingatkan pada diri saya dan kepada seluruh hadirin hadirat, mari kita untuk bisa